Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucap salam, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Boleh, Bu? Daun salam, daun manggis, ditambah daun pepaya. Yang jawab salam semakin manis, tambah kaya dan juga masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dijanjikan jadi suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu suka, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah
Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi. Yang nggak jawab salam belum mandi. Tapi ibu-ibu di sini udah cantik-cantik semuanya ya. Masya Allah, pastinya udah pada mandi. Ya Bu ya, atau ada yang belum mandi Bu? Nggak ada ya Bu ya, Insya Allah. Kali cuacanya dingin-dingin gitu Bu ya, kayaknya pagi-pagi males banget deh mandi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mendung-mendung seperti ini, kita bisa hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua para jamaah, para undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijadikan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua semoga selalu diberikan kekuatan iman untuk menghadapi segala cobaan-cobaan hidup, untuk bisa bersyukur di atas segala musibah yang mungkin menimpa kita, dan juga bisa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, insyaallah tema kita pada pagi hari ini ya, ini fikihnya fikih wanita banget nih Bu ya, karena sudah dialami oleh wanita setiap bulannya, yaitu darah haid, darah istihadoh, dan darah nifas. Dan kayaknya kita semua yang hadir di sini sudah mengalami semua itu, ya nggak Bu? Yang udah hamil, udah alhamdulillah. Udah punya cucu bahkan mungkin, atau bahkan udah menopause juga mungkin udah ada. Ya. Iya. Jadi ini fikih-fikih yang sehari-hari kita hadapi ya Bu ya. Tapi Bu ya, ini kadang banyak yang tidak memahaminya. Ya, materi ini. Jadi ilmunya belum dikuasai oleh kebanyakan orang, sehingga akhirnya masih banyak yang suka nanya-nanya hukumnya ya. Ustazah, kalau darah ini masuknya darah haid apa istihadoh ya. Atau ada yang keguguran ya, hamilnya baru 7 hari atau baru sebulan, kemudian keguguran, itu darahnya darah apa? Apa darah nifas? Apa darah haid? Katanya ya, karena nanti kan harus dibedain Bu. Kalau darah haid dia hanya 15 hari paling banyak, kita nggak boleh sholat. Tapi kalau darahnya darah nifas, kita boleh nggak sholat berapa banyak Bu? 40 hari, ada juga yang 60 hari. Kalau menurut mazhab daripada Imam Asy-Syafi'i ya, maksimalnya 60 hari. Tapi ada juga yang berpendapat mayoritas ulama itu 40 hari.
Nah, kalau model yang kayak tadi ya, darahnya darah haid apa darah nifas, karena kan bayinya baru sebulan udah gugur, janinnya baru sebulan udah gugur. Kalau salah menghukumi kan Bu, nanti dia bisa nggak sholat sampai 40 hari ya. Ini makan darah nifas, soalnya kan ada janinnya keluar. Padahal sebenarnya bukan nifas hukumnya, tapi ngikut haid hukumnya. Kenapa? Karena hamilnya belum 4 bulan. Kan ditiupkan ruh 4 bulan, baru ditiupkannya ruh, baru hidup itu janin. Nah, kalau di atas 4 bulan keguguran, baru nanti hukumnya bisa dihukumi dengan darah nifas ya. Kalau kurang dari 4 bulan keguguran, itu dihukumi dengan darah haid. Jadi boleh nggak sholat cuma 15 hari, nggak boleh banyak-banyak ya gitu. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, kita hadir di sini juga dengan semangat tadi ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi untuk di awal saya menyampaikan dulu temanya tentang fikih darah ya ibu-ibu. Nanti mungkin di akhir saya selipkan info-info update terkait Palestina, insya Allah ya. Oke, kita masuk yang fikih darah ya. Kita harus pahami kalau belajar fikih definisinya. Karena dari definisi itu kita akan bisa mengenal apakah itu ya, kayak haid nih, kita mau kenal haid itu apa sih? Itu semuanya terangkum dalam definisinya. Ya, disebutkan di sini definisinya. Kalau secara bahasa artinya mengalir, sailan. Sailanuddam, mengalirnya air, mengalirnya darah. Coba ibu-ibu saya tanya nih, kalau lagi haid, kalau pengen pipis bisa ditahan nggak pipisnya? Bu, bisa apa enggak? Bisa, tahan-tahan pipisnya. Ya, kadang mau pup aja masih bisa ditahan nggak? Bisa, tapi kalau darah haid, ya bisa ditahan nggak, ibu? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena darah itu akan mengalir sesuai fitrahnya. Udah sunatullahnya, dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, nggak bisa ditahan-tahan. Walaupun kadang ada juga yang pakai obat penahan darah haid. Buat siapa nih biasanya yang pakai obat penahan darah haid? Mereka yang pergi umroh, pergi haji, tuh biasanya pakai obat itu. Boleh apa enggak sih ditahan-tahan darah haid? Enggak boleh. Oh, Bu, ada yang jawab enggak boleh, Bu, ya. Nah, aslinya kita memang enggak boleh ya, Bu ya. Tapi Bu, kalau ibu-ibu enggak pakai obat itu, pergi haji, pergi umroh, padahal ibu kan ikut rombongan. Udah ada jadwalnya tuh. Ya, hari pertama biasanya umroh mah paling banyak berapa hari? 12 hari ya, Bu ya. 12 hari, ada yang cuma 9 hari, ada juga ya. Itu udah ada jadwalnya biasanya kalau kita mau umroh. Ya. Hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga ngerjain umrohnya, ya, ntar ngerjain umroh lagi dan seterusnya. Nah, kalau ibu nggak pakai obat penahan haid, tiba-tiba ibu haid di sono, ya nggak? Haidnya lebih dari 7 hari, padahal ibu-ibu umroh mah cuma 7 hari di sana. Berarti gimana dah itu? Bisa gak ngerjain umroh? Enggak bisa. Sayang-sayang apa enggak? Udah pergi jauh-jauh, udah ngeluarin duit banyak, di sana enggak bisa kerjain umroh karena haid 7 hari terus-terusan, enggak berhenti darahnya.
kan sayang-sayang akhirnya tuh umrohnya ya. Bahkan ada yang sampai melakukan ya hal yang sangat fatal sekali. Karena pengen banget umroh, akhirnya dia umroh dalam kondisi haid. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa malahan. Kayak ibu nggak boleh sholat, kalau lagi haid ibu tetap sholat. Kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Nah itu yang lebih buruk lagi tuh. Ya paksain juga dah pengen umroh, namanya udah dateng ya kan, tapi kok ya darah nggak berhenti ya. Tapi ya pengen juga nyobain bagaimana rasanya umroh ya. Akhirnya dia umroh dalam kondisi keluar darah haid. Itu tidak dibolehkan oleh Allah. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, kalau secara istilahnya haid adalah huwadammul kharij min qubulil mar'atis salimati minal marodi. Darah yang keluar dari kubul seorang wanita. Berarti apa? Kalau keluar darah dari belakang, dari dubur, lawannya kubul dubur. Berarti darah haid apa bukan kalau dari dubur? Ambeien, betul ya. Darah penyakit namanya. Darah istihadoh itu, bukan darah haid. Karena jelas di sini definisinya, darah yang keluar dari kubul ya, dari depan, Bu. Wanitanya juga sehat walafiat, bukan wanitanya sakit. Kalau wanitanya sakit, badannya demam ya, tiba-tiba keluar darah, itu bisa jadi juga bukan darah haid tapi darah istihadoh. Kemudian apalagi ya? Sehat dari rahim. Dari rahim itu juga jadi catatan. Karena kadang di rahim juga ada penyakit. Apa tuh penyakitnya? Misalkan kanker leher rahim. Itu kan penyakit juga, berarti keluarnya kan dari leher rahim. Misalkan darahnya keluar terus, darahnya keluar terus, darahnya keluar terus. Jadi bukan dari dalam rahimnya. Karena kalau yang namanya haid itu kalau kata dokter ya kan, kenapa bisa terjadi yang namanya darah haid? Karena dinding-dinding rahim kita menebal dan tidak ada pembuahan. Tidak ada pertemuan dengan sperma, telur dan sel telur dengan sperma sehingga bisa hamil nantinya kan. Dengan penebalan itu biasanya kalau orang hamil tuh ada yang nyangkut di pinggiran ya kan, akhirnya jadi hamil. Nah ini karena nggak ada pembuahan, akhirnya rontoklah itu dinding tebal tadi, keluar darah. Makanya di antara ciri-ciri darah haid adalah darah hitam. Ada yang kental-kentalnya tuh darahnya hitam. Itu karena dinding rahim yang menebal turun ke bawah, keluar ya. Disebutlah darah haid. Itu pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adamul haid ya, aswadun yu'raf, kata Rasulullah. Yang namanya darah haid itu warnanya hitam, dikenali, kata Rasul. Betul apa enggak, Bu? Nih yang udah pada haid pasti ada darah kentalnya kan, warna hitam. Itulah yang namanya haid ya. Nanti kalau warnanya bukan warna darah, warnanya warna pink misalkan keluar ya, itu bisa dihukumi bukan darah haid. Apalagi biasanya ibu-ibu mah darahnya nggak pernah pink ya.
Biasanya saya haid setiap bulan nggak pernah pink-pink gitu warnanya. Kok tiba-tiba sekarang warnanya ngepink? Ya. Apa darah haid apa bukan? Nah, itu udah bisa dihukumi pasti bukan darah haid. Apalagi kebiasaannya bukan warna itu. Ya. Nanti Bu, kebiasaan ibu-ibu ketika haid itu kan dia sifatnya rutin berulang ya. Walaupun setiap kita ini beda-beda waktunya. Ada yang putarannya 30 hari. Ya, jadi setiap tanggal 1 selalu haid, setiap tanggal 1 selalu haid. Nah, itu hitungannya bisa 28 hari, 30 hari. Berarti putaran haidnya. Ada yang putarannya cuma 20 hari juga ada. Ya, berarti apa? Nah, itu nanti dia ada haidnya seperti haid sebulan 2 kali. Kenapa? Karena putarannya cepat. 20 hari atau kurang. 20 hari nih contohnya. Tanggal 1 dia keluar haid. Sampai tanggal 20. Tanggal 21 udah keluar lagi tuh darah haidnya. Berarti berapa kali dia haid? 2. Tanggal 1 sama tanggal 21. Tuh. Jadi kita itu rutin haid itu, tapi putarannya setiap kita berbeda-beda. Makanya ibu-ibu harus perhatikan kebiasaan haidnya. Pakai kalender, tandain. Bulan November kemarin dapat haid tanggal berapa? Buletin. Awal dapat haidnya tanggal berapa? Bulan Desember sekarang dapat haid tanggal berapa? Buletin. Ya. Januari entar dapatnya tanggal berapa? Buletin. Tak ketahuan tuh. Oh, ternyata putaran haid saya harinya 30 hari atau 35 atau 40. Ada beda-beda. Ya. Tapi dia akan keluar sesuai siklusnya masing-masing. Ya, Bu ya. Nah, jadi keluarnya itu harus dari rahim, bukan karena wiladah atau lahiran. Karena nanti kalau dia karena wiladah disebutnya darah nifas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ibu-ibu kalau udah tahu kebiasaan haidnya berapa hari ya, itu bisa jadi hukum buat ibu-ibu. Ya, karena dalam kaidah fikih dikatakan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Ya, jadi kebiasaan itu udah bisa jadi hukum. Pernah ada yang nanya, Ustazah, saya makan biasa haid itu cuma 7 hari, kata dia. Tiap bulan Bu cuma 7 hari haidnya. Iya. Tapi kok sekarang ya sampai hari ke-15 masih keluar darah. Itu bagaimana hukumnya? Nah, kita pakai kaidah tadi, al-adah muhakkamah. Kebiasaan bisa jadi hukum. Ibu biasa haid 7 hari ya, tiba-tiba berubah lebih dari 7 hari, itu sisanya udah bisa dihukumi bukan darah haid. Bukan darah haid. Iya. Jadi harus mandi hari ke-7. Terus tak kalau keluar darah bagaimana? Enggak apa-apa, itu dihukumi istihadah. Ya, dihukumi darah penyakit. Jadi kalau darah penyakit, ibu enggak perlu mandi setiap hari. Ya, kalau ibu mandi melulu tiap hari, apalagi cuacanya kayak begini, nanti ibu masuk angin. Ya, masuk angin, ibu mandi lagi ini darah mau sholat nih mandi lagi. Kalau istihadah enggak perlu mandi, ibu cukup cuci aja kemaluannya, hilangkan najisnya, darahnya tadi ibu tempet pakai pembalut ya, kemudian ibu sholat.
Wudu sholat. Jadi nggak perlu mandi, ya Bu ya. Oke. Nah ini Ibu udah tahu belum? Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu balik atau belum, ya itu kita bisa lihat dari 3 hal ini. Kalau di sini kira-kira udah pada balik apa belum ya? Iya. Udah lebih dari balik ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kenapa kita perlu tahu ini ya, balik ini kita harus tahu dari 3 hal, karena pernah ada kejadian Bu. Ada seorang anak remaja usianya udah 15 tahun. Haid belum, mimpi belum. Ya, ini anak udah balik apa belum? Tuh. Darah haidnya belum keluar. Ditanya udah pernah mimpi basah enggak? Ya. Enggak. Ya, mimpi mah yang biasa-biasa doang. Ya, enggak pernah mimpi basah. Nah, kadang ada yang salah pemahaman juga Bu. Mimpi basah disangganya ngompol. Ya, beda. Ya, mimpi basah tuh bukan ngompol Bu. Ya. Mimpi basah itu dia bermimpi berhubungan dengan lawan jenis. Ya, pas dia bangun, dia dapati di celananya udah ada cairan. Nah itu disebutnya mimpi basah. Kalau dia nggak ingat mimpinya tapi pas bangun oh celananya basah, itu juga udah dihukumi mimpi basah. Ya, jadi nggak apa-apa nggak ingat mimpinya. Yang penting ada buktinya. Ya, celananya udah basah dengan cairan. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian ya. Kalau zaman sekarang Bu kita lihat anak-anak ya, kadang di berita juga kita dengar ya, anak-anak sekarang udah pada pegang HP ya, udah dewasa lebih cepat. Kenapa? Kadang kalau udah di HP ya, apalagi orang tuanya enggak kontrol ya, itu dia bisa lihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, masih kecil udah bisa berhubungan badan dengan lawan jenis. Ya. Padahal bisa jadi nih ya, umurnya belum 9 tahun. Misalkan. Berarti itu mah udah balik banget tuh. Ya. Udah nggak pakai lewat usia, nggak pakai lewat haid ya, tapi dia sudah melakukan hubungan seksual, itu udah bisa disebut sebagai balik dia. Orang kalau udah balik ya, itu perintah sudah terbebani di pundaknya. Larangan juga terbebani oleh dirinya untuk dia tinggalkan. Ya. Jadi udah nggak boleh lagi tuh sholat, namanya sholat ntar yang subuh nggak dikerjain, yang isya nggak dikerjain, ketiduran. Ya, alasannya. Padahal udah balik, udah dosa itu kalau ninggalin perintah. Kerjain yang dilarang, itu udah ada catatan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah nih Bu ya, masa haid. Kalau ditanya haid itu bolehnya berapa hari minimal? Minimal kalau kata ulama ya 1 hari 1 malam. Tapi kalau Hanafi lebih banyak 3 hari. Jadi kalau kita keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam, itu tidak akan bisa disebut haid. Kadang ada juga yang nanya, Ustazah saya keluar darah di subuh, habis itu zuhur keluar nggak? Enggak keluar. Asar keluar nggak? Enggak keluar juga. Maghrib keluar nggak? Enggak keluar juga. Sampai subuh nggak keluar Ustazah. Ya, berarti dari subuh ketemu subuh nggak ada yang keluar lagi. Keluarnya cuma sekali doang, di subuh doang. Itu bagaimana, darah haid apa bukan? Coba Bu jawab. Darah haid apa bukan?
Keluarnya di subuh doang, habis itu nggak keluar lagi sampai subuh berikutnya nggak ada yang keluar. Bukan darah haid, itu udah bisa dipastikan. Kenapa? Karena minimal paling sedikit yang namanya haid itu harus sehari semalam. Ya, jadi kalau ada sambungannya, nyambung lagi, nah itu namanya darah haid. Jadi kalau keluarnya cuma sesaat, habis itu berhenti suci sampai seharian, itu tidak bisa dibilang darah haid. Itu disebutnya masa suci. Berarti kalau dia udah ninggalin sholat, dia wajib qodho sholatnya. Ya, wajib tuh sholatnya diqodho. Jadi sholat darah haid itu harus ada sambungannya, sambung menyambung. Nggak boleh berhenti lama, sampai seharian, sampai 24 jam nggak ada yang keluar, itu nggak boleh. Ya, coba ibu-ibu nih saya tanya, ibu-ibu kalau lagi haid, apa ada sucinya sampai 24 jam? Bu, hai, halo. Nah, sucinya ada nggak 24 jam? Nggak ada. Biasanya suci mah misalkan subuh keluar, zuhur nggak keluar, nggak apa-apa. Habis itu asarnya atau maghribnya harus ada yang keluar. Ya, nggak boleh sucinya sampai seharian suci. Itu udah bisa dipastikan darahnya masuk ke istihadoh, darah penyakit. Maksimalnya ya 15 hari. Ini buat siapa? Buat mereka yang belum punya kebiasaan haid. Jadi ada orang yang haidnya itu nggak rutin bulanan. Misalkan dia per 3 bulan keluar, pas keluar haidnya 7 hari, besok lagi 3 bulan lagi keluar haidnya 15 hari, ya, besok lagi 3 bulan lagi keluar haidnya 5 hari. Jadi gonta-ganti, jadi dia nggak punya kebiasaan. Nah, buat orang yang seperti ini ya, maksimal 15 hari itu haidnya. Jadi kalau dia sampai 15 hari belum suci juga atau masih keluar darah yang ke-16 itu dihukumi istihadoh. Kalau yang udah punya kebiasaan, pakai kebiasaannya. Jangan nungguin sampai 15 hari. Ya. Jangan nungguin sampai 15 hari. Pakai kebiasaannya, biasa 5 hari darah haid, sisanya hari ke-6 istihadoh. Kan ada dalilnya tuh di hadis, setan itu sering membuat manusia ragu-ragu. Ya, dibujuk-bujuk, ya kan, dikasih was-was sama setan. Nah, kita nggak boleh ya ragu-ragu, menghukumi sesuatu dengan keraguan, itu tidak dibolehkan. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya yang namanya ragu-ragu, sangkaan, itu tidak ada kebenarannya sedikit pun, kata Allah. Berarti kita harus menghukumi dengan keyakinan. Keyakinan itu apa? Pakai ilmunya. Nih ilmunya, ya, pegang ilmunya. Ya, kalau kita beramal dengan ilmu, setan juga susah godain kita. Betul nggak? Betul. Makanya setan itu gampang ngegoda orang ahli ibadah dibanding orang yang berilmu. Orang yang berilmu kalau digoda-goda sama setan nggak mempan, dia kekeh, kokoh dia. Ya, dibilang begini, enggak, saya udah tahu nih ilmunya. Ya, saya ngamalin ini kenapa? Saya tahu ilmunya.
Ya. Terserah dah mau bilang apa juga. Tuh makanya setan susah banget ngegoda orang yang punya ilmu. Ya Bu ya. Nah dalam masalah haid itu juga kita nggak boleh pakai ragu-ragu, harus pakai keyakinan, pegang ilmunya. Oke, selanjutnya untuk masa suci nih Bu, kenapa kita perlu bahas bukan hanya masa haid saja, tapi kita juga perlu tahu yang namanya masa suci. Karena dalam sebulan jangan sampai isinya darah haid semuanya. Akhirnya nggak ada ibadahnya pada Allah, nggak ada sholatnya, nggak ada puasanya. Ya. Minimal masa suci itu harus 15 hari. Ingat ya, 15 hari masa suci. Jadi kalau ibu-ibu nih misalkan darahnya keluar habis itu suci, sucinya belum 15 hari udah keluar darah lagi, ya itu udah bisa dipastiin darah yang kedua bukan darah haid. Karena ibu sucinya baru 7 hari misalkan. Baru sholat berapa hari ibu? Sholatnya baru 7 hari ustazah. Baru sholat 7 hari, hari ke-8 udah keluar darah lagi. Itu bagaimana? Ya, padahal sebelumnya udah enggak sholat 15 hari haidnya. Sekarang baru suci 7 hari udah keluar lagi darah. Ya, berapa hari darahnya udah keluar? 3 hari. Ya, habis itu suci lagi. Itu darah yang ketiga hari keluar itu bisa dihukumi darah istihadah. Kenapa? Sucinya baru 7 hari kurang, Bu. Karena disebutkan di sini minimal paling dikit itu suci 15 hari. Jadi 15 hari harusnya sholat, 15 hari boleh haid, begitu. Jangan kebanyakan enggak sholatnya, ibu-ibu. Ada yang ngalamin begitu? Banyak, masya Allah. Ya berarti salah dong tuh kalau sholat ternyata darah yang kedua enggak sholat, soalnya udah keluar darah. Ya. Nah kan kalau kita nggak ada ilmunya kan begitu, kita mah cuman pemahaman pokoknya keluar darah, ya nggak? Berarti itu mah darah haid, udah kita nggak sholat. Padahal ilmunya, nih ilmunya, ya suci itu nggak boleh kurang dari 15 hari. Lah terus bagaimana? Nih Bu, saya kasih tahu. Ada emang modelnya, tapi jarang ya Bu ya. Karena seringnya nggak terjadi pada wanita. Tapi di fikih ada dibahas ya. Ada model orang yang haidnya diseling sama suci. Habis itu dia haid lagi, habis itu dia suci lagi, habis itu dia haid lagi. Ada yang begitu. Ya, ada di fikih juga dia hukumin. Tapi haidnya jangan sampai 15 hari di awal. Ya, modelnya misalkan nih, dia haidnya 3 hari. Habis itu dia suci 7 hari misalkan. Habis itu dia keluar lagi darahnya 5 hari misalkan. Habis itu dia suci lagi 5 hari. Habis itu dia datang lagi haidnya 3 hari. Udah berapa tuh berarti? Haidnya digabungin 3, 5, 3. Jadi berapa haidnya? 11. Sisanya suci kan dia tuh. Ya kan? Sisanya berapa hari berarti? 19 kalau hari kalau sebulan ada 30 hari. Ya enggak, Bu? Nah, itu hukumnya masih boleh. Kenapa? Karena masa sucinya 19 hari. Masih masuk di sini. Karena udah masuk 15, udah lewat. Yang enggak boleh kalau sucinya kurang dari 15 hari. Enggak boleh.
Berarti harus ada yang diambil dari masa haid dia, di situ masuk ke masa sucinya. Itu, Bu. Nah, kalau ditanya maksimalnya berapa hari orang suci, itu mah bisa panjang. Ada yang setahun nggak haid-haid. Kenapa? Karena dia menyusui anaknya. Lagi nyusuin, biasanya itu pengaruh di haid. Ya, kalau dia nyusuin itu bisa setahun nggak keluar darah haid. Itu nggak apa-apa, normal. Ya. Oke, selanjutnya yang haram bagi wanita yang haid. Pertama, sholat. Ya, tawaf itu sama hukumnya dengan sholat. Bedanya apa? Kalau sholat kita nggak boleh ngobrol, kalau tawaf kita masih boleh ngobrol. Yang kedua, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawanya. Walaupun ada beda pendapat ulama ya. Nanti di sini ada pendapat ulama nih tentang hukum tilawah Al-Quran. Di sini siapa yang kalau lagi haid baca Quran? Angkat tangan yang kalau lagi haid baca Quran. Ibu 4. Berarti sisanya lagi haid nggak baca ya? Ya. Karena di sini memang ada beda pendapat ulama, ya. Jadi kalau kita pakai yang haid dia baca Quran, nggak apa-apa. Emang ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi ya mayoritasnya tadi aja kalau ditanya nih, ya nggak? Mayoritasnya kalau lagi haid nggak baca Quran, tuh mayoritasnya, ya nggak baca Quran. Jangankan baca, nyentuh aja itu nggak dibolehin. Bahkan kalau Imam Syafi'i, misalkan di Al-Quran ada lidihnya tuh, penunjuk buat nunjuk kalau kita baca Quran, lidihnya aja itu kalau sama Imam Syafi'i nggak boleh dipegang. Kenapa? Karena dia sudah nyambung dengan Al-Qurannya. Ya. Nah, jadi kita ambil yang umum ya hukumnya di sini ya, tapi bukan berarti saya tidak membolehkan ya ibu-ibu yang udah terus baca ya lagi haid karena emang ada pendapat yang membolehkan. Ya, tapi saya pakai yang biasa kita pakai, yaitu orang yang haid memang tidak membaca Al-Qur'an ya. Menyentuhnya pun tidak dibolehkan ya. Membawanya pun itu juga tidak dibolehkan ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah orang yang haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya. Dibolehkan jika melihat dan membacanya dalam hati. Misalkan nih sekarang kita selalu pegang HP ya ibu-ibu ya. Biasanya ada aplikasi Quran. Kita buka itu Quran, kita liatin ayatnya. Kita baca dalam hati, lagi haid, boleh di sini, ya, boleh. Yang nggak boleh itu kalau dilantunkan, dilafazkan, ya, itu yang nggak boleh. Kalau kita buka murotal, kita dengerin itu Quran, kita lagi haid, itu boleh, ya, karena yang baca bukan kita cuma denger doang, ya. Kemudian apalagi membaca doa yang ada dalam Al-Quran dengan niat berdoa dan berzikir. Kadang ada doa-doa seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Iya, itu doa, tapi ada di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat Quran itu. Kalau kita lagi haid, kita baca ayat itu,
niatnya berdoa boleh. Niatnya berdoa bukan tilawah. Boleh. Ya. Dan doa-doa lainnya juga boleh. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Boleh. Ya. Atau ibu-ibu misalkan nih tiap malam Jumat rutin baca surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Dukhon, surat Waqiah misalkan, atau surat Tabarok ya, Al-Mulk. Itu udah jadi kebiasaan ibu. Jadi udah jadi zikirnya. Zikir setiap malam Jumat. Lagi haid, boleh nggak baca surat-surat itu? Boleh. Diniatin apa? Zikir. Diniatin zikir. Boleh, Bu. Ya. Terus kalau kita mau bawa Al-Qur'an, tapi Qur'annya ditaruh di dalam tas, tasnya yang dibawa sama ibu dijinjing, itu pun dibolehkan. Ya. Karena apa? Di dalam tas itu banyak, ada Quran, ada buku, ada pulpen, ada HP, ada dompet, ya banyak. Jadi yang dibawa ibu bukan cuma Quran. Bisa dihukumi ibu bawa tas, bukan bawa Quran, sehingga akhirnya boleh bawa tasnya. Ya, apalagi kalau kitab tafsir ya. Yang keempat, yang diharamkan juga berdiam di dalam masjid, yang disebut dengan i'tikaf. Sekarang saya tanya nih di sini, misal nih ya, misal ada yang lagi haid, dia duduk di sini, boleh apa enggak? Enggak? Oh, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kalau yang jawab enggak kan jelas tadi karena duduk ya. Sekarang kalau di sini kenapa boleh? Karena niatnya menuntut ilmu, betul ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita tergantung niat kita, Bu. Ada yang lagi haid, haidnya udah hari terakhir, udah nggak ada darahnya, cuma coklat-coklat doang. Dia duduk di sini, ya. Niatnya buat menuntut ilmu, tolabul ilmi, boleh, Bu, hukumnya. Kalau dia niat duduk di sini i'tikaf, nah itu yang dilarang di dalam Islam. Gak boleh hukumnya buat orang yang haid niat i'tikaf. Buat yang suci silakan, niatnya boleh nuntut ilmu, boleh. Mau sekalian niat i'tikaf juga boleh. Mau niat silaturahim juga boleh. Banyak pahalanya bisa didapat ibu-ibu ketika duduk di majelis ini. 3 pahala tuh bisa didapat sama ibu-ibu. Masya Allah. Niatnya i'tikaf? Niat i'tikaf apa enggak? Jarang ya Bu ya yang niat i'tikaf ya. Padahal duduk 1 jam aja, 2 jam itu udah bisa dapat pahala i'tikaf. Ya. Udah bisa dapat pahala i'tikaf. Jadi besok-besok Ibu kalau datang ke majelis ini atau ke masjid manapun ya, ketika Ibu duduk di masjid, Ibu niatin i'tikaf. Ya, buat yang suci. Itu bisa dapat pahala i'tikaf, Bu. Ya Bu ya. Tapi sekarang kalau mau diniatin nggak apa-apa Bu, belum terlambat. Ya, masih panjang kajiannya nih. Oke, selanjutnya ya. Yang kelima tawaf. Ya, makanya tadi orang yang umroh, orang yang haji ya, dia nggak bisa untuk ngerjain haji dan umrohnya, karena kan rukun haji dan umroh ada tawafnya nanti. Kalau sa'inya dia boleh kerjain, tawafnya yang jadi masalah. Nah, itu nggak boleh, haram dilakukan oleh orang yang haid. Yang keenam puasa. Nggak boleh juga, haram hukumnya ya. Yang ketujuh berjima atau bersetubuh dengan suami.
itu juga dilarang, ya. Tapi ada lebih detail hukumnya, dijelasin di dalam fikih untuk berhubungan badan dengan suami ketika haid. Pertama, jika ini maaf ya kalau agak vulgar ya Bu ya, tapi Ibu jangan ngebayang-bayangin ya. Itu ntar aja di rumah ngebayanginnya. Yang pertama ya, jika dilakukannya di atas pusar. Nih, ini pusar kita nih di atasnya. Dan di bawah lutut. Nih lutut ke bawah ya. Itu ulama sepakat boleh dan halal. Ya. Boleh dan halal. Boleh kerjain, Bu. Ya, nggak boleh ditolak. Suaminya kalau udah kepengen ya, main di atas atau main di bawah lutut ya. Gitu. Terserah bagaimana mainnya dah ya. Yang kedua ya, di antara pusar dan lutut. Nah, ini yang haram nih, daerah sini nih ya, antara pusar ke bawah, lutut ke atas ya. Ini ulama beda pendapat ya. Kalau kata Imam Malik dan Imam Hanafi hukumnya sama, haram, nggak boleh. Kalau Imam Ahmad menghukumi makruh dan mubah. Kalau Imam Syafi'i ya, jika hal itu dapat menahannya dari mendekati faraj ya, jadi kalau dia main di antara pusar dan lutut tapi dia bisa menjauhi kemaluan ya, karena misalkan suaminya lemah syahwatnya ya, atau karena waroknya begitu kuat, jadi takut jatuh kepada yang haramnya sangat kuat kepada suami, sehingga dia akan bisa terhindar tuh dari mendekati kemaluan, maka Imam Syafi'i pun membolehkan. Ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau mau main di antara pusar dan lutut, itu yang diharaminnya cuma satu, kemaluannya. Ya. Enggak boleh sampai masuk. Ya Bu ya. Nih dipulgarin biar paham ibu-ibu ya. Kalau mainnya di luarnya boleh ya, tapi kalau sampai masuk, nah itu yang dosa Bu, nanti harus kena bayar kafarot ya. Bayar kafarotnya berapa? Bayar kafarotnya itu 1 dinar apa kalau nggak salah ya. Harus dia keluarin, diniatin sedekah, diniatin sedekah. 1 dinar berapa harganya sekarang? 2 juta ya. Ya, logam emas. Jadi pendapat yang kuat ya, pendapat yang kedua dengan dalil ya, ketika turun firman Allah surat Al-Baqarah 222 ya, beliau bersabda kerjakan apapun kecuali nikah. Ya, kecuali tadi kemaluan. Jadi yang dilarang itu sebenarnya daerah kemaluannya saja ya. Yang lain-lainnya mah dibolehin. Nih, ada lagi pembahasannya. Ada orang yang udah selesai haid, belum mandi, udah berhubungan badan sama suaminya. Boleh apa enggak? Enggak, ya. Itu mewakili pendapat jumhur ulama. Enggak mau bolehkan. Kenapa jumhur melarang? Karena suci itu bukan dengan berakhirnya darah, tapi suci itu dengan mandi baru bisa disebut suci. Jadi kalau darahnya udah berhenti tapi dia belum mandi, namanya belum suci tuh kata ulama. Tapi ada juga yang ngebolehin. Nih kalau fikih enaknya begitu Bu, jadi banyak pendapat ya. Cuma kita nggak boleh ngamalin semuanya ya, atau pilih-pilih kayaknya enak yang ini ya. Gitu ya, enak yang ngebolehin ya, nggak boleh juga ya. Jadi kita harus pakai dalilnya, mana dalilnya yang paling kuat gitu, itu yang kita pilih.
Tapi Bu, ya, kalau kondisi darurat, ya, itu biasanya kita boleh pakai pendapat yang nyaman untuk kita amalkan. Ya, kayak misalkan nih, Ibu misalkan sehari-hari pakai mazhabnya Syafi'i kan, kalau wudhu kesenggol suami batal, kesenggol laki-laki batal, ya. Nah kalau lagi haji, lagi umroh, Ibu tawaf kesenggol-senggol mulu tuh. Ya, kalau Ibu pakai mazhab Syafi'i, tawaf yang enggak selesai-selesai, Bu. Ya, enggak selesai-selesai, dikit-dikit masuk ke kamar mandi, wudhu dulu, kamar mandinya mending deket, jauh turun ke bawah, ya, balik lagi ntar belum tentu ketemu temennya. Abis itu nyari-nyari temennya nggak ketemu-temu, nyasar dah ibu-ibu, ya, nggak tahu hotelnya di mana, sebelah mana, ya ini sama semua begitu, repot malahan. Ya, jadi pakainya akhirnya apa? Kalau lagi kondisi-kondisi tertentu kita boleh pakai mazhab yang lain. Itu enaknya ada fikih makanya, ya. Nah, kalau yang ngebolehin itu mazhabnya Hanafi, ya. Syaratnya apa kata beliau? Kalau haidnya sudah di masa maksimal haid. Pembahasannya sudah selesai. Jam berapa sekarang? Ya, oke, semoga dipahami ya ibu-ibu ini ya, yang ini ya. Jadi kalau kita pakainya ya mandi dulu lah, ya, baru berhubungan badan, ya. Jangan belum mandi udah berhubungan dulu, ya kan? Kenapa? Ya biar sekalian mandinya, gitu. Ada juga yang model orang pengen irit-irit air, ya kan? Akhirnya mandinya biar sekalian begitu, ya. Kemudian kadang ada yang nanya juga nih Bu, ya, hukumnya berhias. Ya kalau lagi haid boleh nggak kita nyisir rambut kita? Entah kan ada pada rontok rambut kita, ya. Terus gunting kuku kita, ya. Ada yang bilang nggak boleh, ya. Nanti kalau kita gunting kuku, nanti kukunya dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan najis, katanya begitu. Ya, makanya apa? Makanya kalau gunting kuku kumpulin kukunya, nanti pas mandi wajib mandiin tuh kukunya, begitu. Ya Bu ya. Bu, ya ini saya kasih tahu ya. Orang yang haid itu semua badannya suci, nggak ada yang najis. Yang najis cuma satu, darahnya. Ya, yang najis cuma satu, ya. Kalau dulu sebelum datang Islam, ya, orang yang haid itu dikucilkan. Dia lagi haid disuruh pindah, jangan tinggal di dalam rumah, tinggal di luar rumah. Udah disediain ada gubuk di luar. Ya, dia tinggal di luar di gubuk. Terus suaminya, anak-anaknya di dalam rumah. Makan nggak boleh bareng sama orang yang haid. Sentuhan nggak boleh juga. Tuh zaman dulu jahiliyah. Tapi setelah datang Islam, ya, wanita yang haid itu dihukumi suci semuanya, nggak ada yang nggak suci. Yang najis cuma darahnya doang. Makanya apa? Boleh berhubungan, tadi kan boleh berhubungan sama suami. Makan bareng sama suami satu piring boleh. Nggak ada yang najis. Jadi kalau kuku kita gunting, emang udah panjang-panjang kukunya kita gunting, boleh, nggak apa-apa, gunting aja. Itu kan niatnya untuk kebersihan. An-nazafatu minal iman. Ya. Kita udah nggak keramas, sampai berhari-hari kita keramas. Nggak apa-apa kalau ada yang rontok mah, ya itu wajar. An-nazafatu minal iman, tuh begitu dalilnya, ya. Jadi bersih-bersih, beres-beres, ya, semuanya berhias itu juga dibolehkan semuanya. Nah sekarang kita masuk yang namanya istihadoh, ya. Istihadoh adalah darah yang keluar
melewati masa maksimal haid atau darah yang keluar dari luar rahim. Ini keluarnya bukan dari dalam rahim. Kalau istihadah, dia keluarnya dari luar rahim. Atau ada penyakit, misalkan ada kanker dalam rahimnya sehingga darah keluar terus. Ya, itu tidak disebut darah haid tapi darah istihadah. Darah istihadah itu membatalkan wudhu. Ya, jadi kalau kita udah wudhu, hukumnya harus cepat sholat, jangan nunggu-nunggu. Jadi kalau nunggu jamaah, kita udah wudhu nih, kita tungguin dulu jamaah, ya lama sampai 5 menit. Pas lagi nunggu 5 menit, darah udah ada yang keluar lagi. Itu batal wudhunya. Makanya hukumnya apa? Orang yang istihadah nggak usah pakai nunggu-nunggu sholatnya, sholat aja udah sendiri. Ya, khawatir kalau nunggu darahnya keluar, nanti batal lagi wudhunya. Satu wudhu hanya untuk buat satu sholat. Jadi kalau lagi sholat, udah sholat nih, keluar lagi darahnya. Itu kalau keluar lagi bagaimana? Ya, nggak apa-apa, terusin aja sholatnya sampai akhir. Dimaafkan oleh Allah. Sama kayak orang yang punya penyakit beser. Punya penyakit beser tuh, ya nggak? Pipisnya keluar terus, udah nggak bisa ditahan, keluar gitu. Ya, nah itu kalau dia keluarnya dia lagi sholat, nggak apa-apa, terusin aja sholatnya. Tapi setelah itu tidak boleh ada sholat lagi. Kalau mau ada sholat lagi, harus cuci lagi kemaluannya, bersihin najisnya, wudhu lagi, baru setelah itu dia sholat. Ya, tidak wajib mandi ya Bu ya. Kalau orang istihadah, dia boleh tetap sholat, dia boleh puasa, dia boleh baca Quran, ya. Dia boleh berhubungan seksual juga boleh. Nah, ini 4 model wanita yang istihadah. Pertama, mumayyizah la adatalaha. Ada wanita yang bisa membedakan darah. Jadi darah itu kan dia warnanya hitam, kemudian merah tua, ya setelah itu akan berubah jadi keruh, kecoklat-coklatan, setelah itu balik lagi jadi putih, bersih. Ya. Nah, misalkan dia bisa bedakan darahnya, tapi dia emang gak punya kebiasaan haid maksudnya. Kalau tadi kan yang udah punya kebiasaan haid, pakai kebiasaannya. Ya, pakai kebiasaannya. Kalau udah keluar darah lewat dari kebiasaannya, itu langsung dihukumi istihadah. Nah, yang model pertama, dia nggak punya kebiasaan, tapi dia bisa bedain dari warna darah. Ya, pas dia lihat ini warna darahnya beda, kayak bukan darah haid. Nah, dia bisa langsung hukumi ya lewat warna darah tadi. Kalau beda sama warna rutin darah haid dia, itu langsung bisa dihukumi istihadah. Itu model yang pertama. Yang kedua, mu'tadah la tamyizalaha. Dia punya kebiasaan, tadi tuh dia haidnya udah punya kebiasaan. Setiap bulan 10 hari, setiap bulan 7 hari, setiap bulan 8 hari. Maka apa? Ya, hukumnya pakai kebiasaannya. Ya, karena dia nggak bisa bedain darahnya. Kalau suruh bedain darah dia nggak tahu. Tapi dia punya kebiasaan. Ya udah, pakai kebiasaan dia, begitu. Yang ketiga, ya, la adatalaha wala tamyiz. Dia nggak punya kebiasaan, dia juga nggak bisa bedain darah. Ya, nih gimana? Udah nggak punya kebiasaan, nggak bisa bedain juga, ya hukumnya. Ya. Nanti kita pakai yang mana? Kira-kira ibu-ibu? Bu? Hah? Nih dalilnya dalam hadis kata Rasulullah SAW model yang ketiga.
Hadis diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahash. Jadi dia berkata, aku istihadoh dengan haid yang banyak dan deras. Lalu aku datangi Rasulullah untuk meminta fatwa. Aku dapati beliau di rumah saudaranya Zainab binti Jahash. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku istihadoh dengan banyak dan deras. Apa yang akan engkau perintahkan buat aku? Karena aku terhalang untuk puasa dan sholat. Apa jawab beliau? Letakkan pembalut, karena itu dapat menghilangkan darah. Jadi maksudnya pakai pembalutnya biar darahnya enggak berceceran. Mungkin kalau dulu belum ada pembalut, jadi dia pakai kain tebal, diikat yang benar, Lalu dia jawab, udah saya pakai tuh pembalut, tapi masih keluar juga. Kata Rasulullah, ikat lagi dengan kuat, Terus dia bilang, udah pakai baju malahan, tapi darahnya lebih banyak dan sangat deras sekali. Lalu apa kata Rasulullah? Aku perintahkan kepada kamu dua hal. Yang mana saja kamu lakukan dibolehkan. Jika bisa kerjakan dua-duanya juga boleh. Jadi dihukuminya sama Rasulullah, sesungguhnya istihadoh adalah tempat duduknya setan. Maka haidlah 6 hari atau 7 hari, kemudian mandi, Jika engkau lihat sudah suci dan bersih, maka sholatlah 24 hari atau 23 hari. Jadi haidnya cuma 6 hari, berarti sholatnya 24 hari. Atau kalau dia mau haidnya 7 hari, berarti dia sholatnya 23 hari. Jika engkau mampu untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mempercepat asar, maksudnya gimana? Itu kan kalau sholat jamaah, zuhur sama asar kan boleh dikerjain bareng. Tapi buat orang yang istihadoh kayak gini, itu dia sholatnya boleh yang zuhurnya diakhirin, yang asarnya dimajuin. Paham nggak? Tapi sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Jadi kata Rasulullah, jika engkau mampu untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mempercepat asar, atau mengakhirkan maghrib dan mempercepat isya, dan itulah dua hal yang menakjubkan buatku, kata Rasulullah. Berarti gimana? Kalau dia nggak tahu tadi, nggak punya kebiasaan, nggak punya bisa bedain darah, itu dia haidnya hanya boleh pilih 6 atau 7 hari, nggak nyampe 15 hari, kata Rasulullah. 6 atau 7 hari, anggaplah kita ambil 7 hari itu sebagai haidnya, 23 hari itu sebagai masa sucinya, Dan di masa istihadoh itu dia boleh kerjakan cara sholatnya dengan kayak tadi. Zuhurnya diakhirkan, asarnya dimajuin. Maghribnya diakhirkan, isyanya dimajuin. Di awal waktu maksudnya dimajuin. Dan yang terakhir, model yang keempat, dia punya kebiasaan dia juga bisa bedain darahnya juga jadi jika ada kesesuaian kebiasaan dengan membedakan darah, maka amalin dua-duanya. Misalkan dia punya kebiasaannya haid 7 hari, terus ketika dia bedain pakai darah juga ternyata dia bisa, karena pas hari ke-8 dan seterusnya itu masih keluar darah. Tapi dia bisa bedain nih hari ke-8 kayaknya darahnya udah bukan darah haid saya. Nah itu dia boleh amalin dua-duanya kalau emang ada kesesuaian. Tapi jika ada perbedaan, maka menurut mazhab Hambali, dia boleh pilih salah satu. Dia mau pakai bedain darahnya boleh, dia mau ambil yang kebiasaan dia juga boleh. Terserah dia maunya mau yang mana gitu.
Nah, kalau untuk menggauli wanita yang istihadoh, ya, ada dua pendapat, ya. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, tapi yang paling kuat itu pendapat yang pertama, ya, karena disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa darah haid dan darah istihadoh itu punya kesamaan yang disebut dengan darah penyakit. Ya, jadi hukumnya baiknya tidak menyetubuhi istrinya yang sedang istihadoh. Itu yang diambil pendapatnya. Kecuali ya, kalau kondisi itu bisa menyebabkan menimbulkan mudorot yang lebih besar. Misalkan suaminya akhirnya nyari jajanan di luar. Nah, ini lebih bahaya. Akhirnya apa? Islam membolehkan akhirnya si suami untuk menyetubuhi wanita yang haid tadi. Ya, kalau sampai hal yang tadi tidak diinginkan terjadi, begitu, ya. Oke, selanjutnya tentang nipas, ya. Nipas darah yang keluar setelah keluarnya janin atau anak. Jadi ibu-ibu kalau lagi mau lahiran, ya, itu kan suka ada mules-mules keluar darah. Nah, itu dan bayinya belum keluar. Berarti darahnya bukan darah nipas. Itu darah penyakit. Jadi ibu harus tetap sholat. Nanti kalau udah keluar janinnya, baru setelah itu keluar darah, nah itulah yang disebut darah nipas, ya. Jadi kalau lagi mules-mules kita tetap wajib sholat, ya wajib sholat. Terus kan susah sholat, gimana sholatnya? Ya, orang perut kita lagi sakit banget, ya nggak bisa berdiri, ya ini juga tidur celentang udah nggak bisa bergerak ke kanan ke kiri juga susah, ya. Berarti ibu ingat-ingat itu kalau sholat ibu tinggalin, ibu wajib qodho nanti. Berapa lama ibu nggak kerjain sholat? Nah, itu nanti ibu di qodho ketika ibu sudah selesai masa nipasnya, ya. Kalau kondisinya bisa tiduran, sholatnya tiduran aja, nggak perlu berdiri. Kalau kondisinya darah sudah keluar banyak, ya kan, darahnya udah keluar ustazah, ya, udah basah, udah kena baju, ya, tiba-tiba bunyi azan asar berkumandang, ya, padahal bayi belum keluar tapi darah udah banyak nih di badan kita. Nggak mungkin juga kan kita sholat bersama najis, nanti sholatnya enggak sah, karena syarat-syarat sah sholat itu adalah toharoh, harus suci. Berarti apa? Ya udah, berarti itu diberikan keringanan oleh Allah untuk meninggalkan sholat, tapi ibu nanti harus ganti sholatnya, ya, karena darahnya belum darah nipas, disebutnya darah istihadoh, ya. Nah, ini masa nipasnya. Nah, ini tentang masa hamil, ya. Hamil itu minimal 6 bulan, ya. Tapi kebanyakan kita biasanya hamil itu 9 bulan 10 hari, ya kan? Kalau maksimal hamil itu 4 tahun. Ada gak yang hamil sampai 4 tahun? Ada tuh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu dia 2 tahun kalau nggak salah di perut ibu, ya, baru lahir habis itu. Masya Allah. Nah, itu diambilnya dari mana? Ya, hukum yang tadi nih, ketentuan ini itu diambil dari surat Al-Ahqaf ayat 15 sama surat Luqman ayat 14, ya. Nah, ini kalau ada orang lagi hamil kemudian keluar darah, itu hukumnya darahnya darah apa, ya kan? Itu karena kalau orang lagi hamil biasanya kan enggak haid, mau dihukum darah haid juga nggak mungkin, ya. Kalau dihukum darah nipas juga nggak mungkin, karena kan bayinya masih ada di dalam, ya. Nah, itu kalau secara medis, ya, secara kedokteran
itu bisa banyak sebabnya. Ya, bisa juga penyebabnya implantasi atau iritasi, ya, atau hamil di luar kandungan, atau bisa juga sebagai keguguran, ya, atau dia hamilnya plasenta previa yang menutupi jalan lahir, ya kan, sehingga akhirnya keluar darah terus-terusan dia lagi hamil, atau jelang persalinan, ya, itu jadinya dia keluar darah, ya. Nah, kalau menurut fikihnya, ya, kalau mazhab Syafi'i itu dihukumi darah haid, ya, bisa dihukumi darah haid jika mempunyai sifat darah haid. Sifat darah haid itu ada hitam, warnanya menggumpal tadi. Ya, kalau emang ada darah yang itu keluar, berarti itu bisa dihukumi darah haid. Tapi kalau menurut mazhab Maliki dihukuminya darah istihadoh, karena kondisi hamil akan menyumbat terjadinya haid. Begitu. Jadi nggak mungkin dihukumi haid. Ya, kalau mau pakai mayoritas berarti pakai yang Maliki. Kapan kita bisa pakai yang Syafi'i? Kalau ada darah kentalnya yang keluar. Ya, kalau darahnya cuman cair-cair doang, nggak ada darah hitam yang pekat tadi, ya, itu juga nggak bisa dipakai yang mazhab Syafi'i. Ya, jadi secara umum kita bisa hukumi darahnya dihukumi sebagai darah istihadoh, bukan darah haid. Ya. Sekian, ya, jazakunallah khairan katsiron, ya, semoga dari apa yang sudah dipaparkan bisa kita pahami bersama, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita istighfar dulu sebanyak-banyaknya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wansuril ikhwanana fi Filistin. Wansuril ikhwanana fi ardi Filistin. Wansuril ikhwanana fi Gaza. Wansuril ikhwanana fi kulli makan fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma anzil alaihim nasran aziza. Allahumma alif baina qulubihim, tsabbit aqdamahum, wadfa alaihim al-balaa wal wabaa wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arina ajaiba qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.